Hai guys, welcome back to Ruang Gelap. Dan di video kali ini kita akan membahas salah satu kasus yang sangat-sangat menarik dan super misterius yang di-request oleh salah satu subscribers, yaitu Aji Maulana Sutardi. Thank you so much Aji, karena kasus ini bener-bener emang menarik banget dan cukup lama juga buat di-riset. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Sushant Singh Rajput atau biasanya dipanggil Gulshan lahir pada 21 Januari 1986 di Patna, Bihar, India. Dari pasangan Krishna Kumar Singh dan Usha Singh. Ayahnya adalah petugas teknisi yang sudah pensiun, sedangkan ibunya ibu rumah tangga. Gulshan adalah anak terakhir dan anak laki-laki satu-satunya dari 5 bersaudara, yang berarti dia anak 5 dan punya 4 kakak laki-laki. 4 kakak perempuan maksudnya. Waktu Gulshan berumur 16 tahun, ibunya meninggal dunia dan mereka sekeluarga setuju untuk memulai kehidupan baru dengan cara pindah ke New Delhi. Sejak kecil, Gulshan sangat suka membaca dan sangat tertarik dengan astrofisika atau fisika perbintangan. Saking suka dan pintarnya, Gulshan memenangkan Olimpiade Fisika tingkat nasional. Jadi wajar kalau keluarganya memaksa Gulshan untuk kuliah di jurusan teknik atau kedokteran, 2 jurusan idaman orang-orang Asia. Padahal sebenarnya Gulshan pengen jadi astronot atau pilot tentara angkatan udara. Selain itu, Gulshan juga ngefans banget dengan Shah Rukh Khan. Dan lama-lama tertarik juga pengen jadi aktor di Bollywood kayak Shah Rukh Khan. Tapi ujung-ujungnya Gulshan kuliah di jurusan teknik. Selama kuliah, Gulshan mencari pelarian, yaitu dengan ikut kelas menari dan akting di bawah bimbingan Barry John, sutradara yang merupakan mantan pelatih Shah Rukh Khan dan beberapa aktor Bollywood ternama lainnya. Di sini, Gulshan beneran merasa bahwa menari dan berakting bener-bener jati dirinya. Gulshan mulai tampil menjadi penari latar yang cukup sukses dan akhirnya mengambil keputusan terberat dalam hidupnya, yaitu berhenti kuliah. Tepat di tahun keempatnya kuliah demi karir Bollywoodnya. Gulshan pindah ke Mumbai, kerja serabutan sambil sesekali mengambil peran di gedung-gedung teater. Meskipun peran yang dia dapatkan waktu itu masih kecil. Dan 2 tahun kemudian, sekitar tahun 2008-an, usaha Gulshan membuahkan hasil. Karena dia dinotis oleh salah satu rumah produksi yaitu Balaji Television. Gulshan diajak untuk audisi dan mendapatkan peran di film Kish Das Mein Hai Mera Dil. Sorry kalau penyebutannya salah. Di sini Gulshan dapat peran sebagai adik tiri dari pemeran utama yang waktu itu muncul di episode ke-7. Setelah main beberapa episode, karakternya dibuat meninggal di dalam film. Tapi karena banyak yang ngefans, karakternya dihidupkan kembali, tapi jadi arwah gentayangan yang ikut merayakan pesta keluarga. Tipikal Bollywood banget ya. Nah, dari film inilah Gulshan mulai mendapat banyak sekali tawaran main film. Dia bahkan juga memenangkan banyak penghargaan bergengsi. Dan akhirnya mendirikan perusahaan teknologi yang diberi nama Insai Ventures. Saking suksesnya, Gulshan disebut-sebut sebagai penerusnya Shah Rukh Khan. Yang bisa dibilang berarti impian dan cita-cita Gulshan tercapai. Di tahun 2011, Gulshan melamar pacarnya yang bernama Ankita Lokhande yang merupakan lawan main filmnya dulu. Mereka sudah berpacaran selama 6 tahun, sudah tinggal bareng dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Tapi sebelum pernikahan, entah kenapa tiba-tiba mereka putus, enggak jadi nikah. Tapi putusnya secara baik-baik. Semenjak itu, Gulshan enggak mau berkomentar tentang hubungan pribadinya dengan wanita manapun lagi. Sampai suatu hari di tahun 2019, Gulshan terpaksa mengakui hubungannya dengan Rhea Chakraborty. Siapa itu Rhea Chakraborty? Rhea memulai karirnya sebagai VJ di MTV. Setelah terkenal, akhirnya main film juga. Di tahun 2020, Rhea disebut-sebut oleh media The Times of India sebagai wanita paling diidamkan. Selama Gulshan berpacaran dengan Rhea, Rhea tinggal di apartemen Gulshan yang terletak di lantai 6 Mount Blanc Apartment di Mumbai. Tapi pada tanggal 8 Juni 2020, Rhea tiba-tiba pindah keluar dari apartemen Gulshan. Katanya
karena sangat kecewa dan sakit hati. Tapi nggak tahu kenapa. Besoknya, manajer Gulsan yang bernama Disa Salian ditemukan meninggal dunia terjatuh dari lantai 14 saat menghadiri pesta di gedung Galaxy Regent di Mumbai. Dan kasus ini agak membingungkan. Di Wikipedia ditulis sebagai kasus bunuh diri. Tapi, menurut surat yang ditulis oleh orang tua Disha di deccanherald.com, Disha dinyatakan terjatuh dan keluarga masih meminta keadilan. Yang berarti ada dugaan kecelakaan, tapi selama gua riset nih, nggak ada penyelidikan lanjut tentang kasus ini, yang bener-bener aneh. Nah, seminggu setelah Disha meninggal, pada tanggal 14 Juni 2020, Gulsan ditemukan meninggal dunia tergantung dari kipas angin di langit-langit kamar apartemennya. Di apartemen itu, Gulsan tinggal bersama 2 koki dan 1 asisten rumah tangganya. Menurut kesaksian salah satu pekerja, pagi itu Gulsan masih sempat bangun, keluar dari kamar, ke dapur, minum jus seperti biasa, terus kembali lagi ke kamar dan mengunci pintu dari dalam. Beberapa saat kemudian, salah satu pekerja mengetuk pintu kamar Gulsan, tapi nggak kunjung dijawab. Lama-lama, mereka jadi khawatir dan akhirnya memanggil tukang kunci dan polisi. Sekitar jam 1 siang, barulah pintu bisa dibuka dari luar. Namun sayangnya, Gulsan sudah ditemukan tergantung tak bernyawa. Enggak ada surat kematian atau surat wasiat atau tanda-tanda apapun. Kalau dilihat dari luar, Gulsan murni meninggal karena bunuh diri. Tapi memang menurut penjaga apartemen, Gulsan biasanya sangat ramah. Tapi beberapa hari terakhir kelihatan kayak marah-marah terus. Yang menurut gua wajar karena Disha waktu itu baru meninggal. Secara misterius lagi. Di tengah keterkejutan publik saat mengetahui Gulsan meninggal, Rhea sang pacar mengumumkan bahwa Gulsan memang sudah lama menderita depresi dan bipolar. Tapi Gulsan selalu menolak berobat. Dan mungkin ini adalah alasan kenapa Gulsan memilih untuk mengambil jalan yang sangat-sangat menyedihkan. Apalagi waktu itu COVID lagi tinggi-tingginya. Industri hiburan banyak yang tutup, gak ada tawaran film, yang mungkin makin membuat Gulsan depresi. Lalu keluarlah hasil autopsi yang menyatakan bahwa Gulsan meninggal akibat cekikan di leher yang disebabkan gantung diri. Sorry banget nih guys, gue harus mensensor beberapa kata-kata karena peraturan YouTube. Tapi tiba-tiba, sebulan kemudian, keluarga Gulsan menuntut Rhea dan 5 orang lainnya atas tuduhan membantu Gulsan melakukan bunuh diri. Lembaga Inteligensi Ekonomi India juga melakukan investigasi dengan dugaan cuci uang yang dilakukan oleh Rhea terhadap uang Gulsan yang ada di bank. Ada juga tuduhan Rhea memakai kartu kredit Gulsan, menghabiskan banyak sekali uang saat liburan bersama kakak dan ayahnya. Pengadilan Tinggi India juga menyuruh CBI atau FBI-nya India untuk mengawasi investigasi dan mencari lebih banyak kasus dan petunjuk terkait dengan kematian Gulsan. Lalu, lembaga NCB atau BNN-nya India menangkap Rhea dan kakaknya atas dugaan menyalurkan obat-obatan terlarang ke Gulsan sebelum Gulsan meninggal. Nah, di sini ada 8 orang lain juga yang ikut ditangkap. Jadi, Rhea sempat mendekam di penjara selama 1 bulan sebelum akhirnya bebas dengan uang tebusan. Sebelum Gulsan meninggal, Gulsan juga sempat cerita ke kakaknya bahwa dia sedang stres karena Rhea mengancam akan mengkambing hitamkan Gulsan atas kematian manajernya. Aneh kan? Gea juga mengancam akan memberitahu publik bahwa Gulsan mengidap penyakit mental dan mengonsumsi obat-obatan. Secara sekilas nih, terasa banget kayaknya memang ada sesuatu di balik kematian Disha dan Gulsan. Tapi ujung-ujungnya, 4 bulan setelah kematian Gulsan, Dr. Sudhir Gupta yang ditugaskan CBI menyatakan Gulsan memang meninggal karena bunuh diri. Dan tidak ditemukan adanya bukti atau indikasi bahwa Gulsan menjadi korban kejahatan. So, apakah kasusnya sudah selesai? Tentu aja belum. Politisi Narayan Rane yang merupakan ketua partai BJP di India, menghebohkan publik saat terang-terangan menyatakan bahwa Disha dan Gulsan sebenarnya dibunuh oleh orang yang sama. Menurut Narayan, ada oknum pemerintahan yang berusaha menutupi kasus ini.
Disha sebenarnya sempat dilecehkan sebelum dihabisi oleh beberapa orang yang katanya hadir di pesta. Dan waktu Gulsan mengetahui kebenaran ini, Gulsan nekat akan mengumumkannya ke publik. Karena itulah Gulsan juga ikut dihabisi, tapi dibuat seolah-olah bundir. Menurut Narayan, inilah alasan kenapa hasil autopsi Disha baru diberikan ke keluarga setelah 7 bulan. Semenjak Disha meninggal, ada banyak CCTV di 2 TKP yang juga entah kenapa tiba-tiba hilang. Dan daftar nama tamu pesta yang hadir tiba-tiba dihancurkan. Tapi jujur, kita juga nggak tahu apakah Narayan memang berusaha mengungkapkan kebenaran, atau ini hanyalah asumsi, atau malah sengaja menggiring opini publik untuk kepentingan politiknya melawan musuh. Yang jelas, kasus kematian Disha dan Gulsan masih terasa mengganjal di hati keluarga yang merasa keadilan belum ditegakkan dan kebenaran belum terungkap. Sejauh ini cuman itu informasi yang bisa gue dapatkan, tapi kalau nanti ada perkembangan kasus, tentu aja bakal kita kulik ulang, bahas lagi di video selanjutnya. Apa nih pendapat kalian setelah dengar kasus ini? Ada banyak banget teori-teori yang berkembang di otak gue, tapi kayaknya bakal ada perkembangan lebih lanjut, jadi mari kita tunggu aja. Kalau mau dibilang ini adalah kebetulan, terlalu banyak kebetulan. Mulai dari Rea yang tiba-tiba pindah keluar dari apartemen, manajernya tiba-tiba meninggal secara misterius, lalu Gulsan juga meninggal. Terus banyak banget lembaga-lembaga pemerintahan tinggi yang juga ikut campur mengurusi kasus ini. Apakah memang ada sesuatu yang lebih besar di balik kasus ini? Atau ini memang sebuah kebetulan yang sayangnya sangat memojokkan keberadaan Rea? Dan sampai sini dulu cerita kita pada kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain notifikasi loncengnya, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian punya request kasus atau cerita, kalian bisa komen di kolom komentar bawah atau email ke misteriruanggelap@gmail.com. Kalian juga bisa follow Instagram kita di sini dan TikTok gua di sini. And I'll see you guys very soon in the next video. Lebih dan kurang gua mohon maaf, dan thank you so much untuk dukungan dan support kalian semua. Dan kalau kalian baru di channel ini, hai, salam kenal, welcome to the club. Seperti biasa, please stay safe, take care, and stay alive.